Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danang Tunggara dengan NIM 104-298, berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran administrasi negara dan lembaga penyelenggara administrasi negara di Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handa Jumiati, MSI. Baiklah, materi yang pertama adalah peran administrasi negara. Peran pertama administrasi negara adalah sebagai stabilisator masyarakat, karena keinginan kebutuhan setiap manusia tidaklah sama. Peran tersebut sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam melayani masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai hukum administrasi, negara harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, administrasi negara harus menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda, di samping mungkin pula bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Peranan kedua adalah mengatur, mengerahkan, dan mempercepat penambahan sosial, sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat dan bangsanya masing-masing. Penambahan sosial yang direncanakan disebut sebagai pembangunan, untuk mewujudkan suatu kondisi tertentu bagi rakyat atau bangsa di masa depan. Berikutnya, administrasi negara dalam mewujudkannya harus berperan sebagai pelaksana dan pengkoordinasi agar seluruh kegiatan termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat terarah. Dan administrasi negara juga berperan sebagai kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap dan seluruh kegiatan agar masyarakat tidak menyimpang dari perencanaan yang sudah direncanakan. Peran ketiga adalah mengantar dan mendorong rakyat memasuki kehidupan sebagai masyarakat maju dan modern. Di atas telah dikemukakan bahwa administrasi negara berperan mewujudkan perubahan sosial, antara lain melalui pelaksanaan pembangunan. Usaha itu tidak mungkin mengelak dari perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat dari negara maju dan modern. Manusia semakin yakin bahwa dengan ilmu dan teknologi akan dapat mewujudkan masyarakat maju dan modern yang sejahtera. Oleh karena itu, maka administrasi negara dalam mewujudkan kegiatannya pada dasarnya telah melakukan usaha mengantar rakyat memasuki kehidupan masyarakat maju dan modern, yang memungkinkan mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Baiklah, materi selanjutnya adalah landasan penyelenggara administrasi negara di Indonesia. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal adalah Pancasila. Landasan penyelenggara administrasi negara adalah identik dengan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima-lima Pancasila tersebut secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggara administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan negara, kedudukan, dan fungsi lembaga tertinggi negara serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Batang tubuh tersebut secara garis besar berisi tentang 1. Pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara, mulai dari pasal 1 sampai dengan 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antar warga negara dengan negara, agama, dan pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lainnya. Itu yang dimuat dalam pasal 26 sampai pasal 37. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut. Yang dewasa ini masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Dalam penjelasan umum 1945 membuat Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar bersifat supel dan singkat,
serta sistem pemerintahan, yang semua aspeknya merupakan pijakan besar bagi landasan sistem administrasi negara secara konstitusional. Nah, selanjutnya adalah landasan operasional. Landasan operasional administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yang merupakan satu haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang didahulunya ditetapkan MPR. Dua, pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang berlangsung secara terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, maksud ditetapnya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam GBHN secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi, yang kedua bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima bidang hukum, yang keenam bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, dan terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional dijadikan sebagai dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara. Landasan operasional biasanya berupa landasan pelaksanaan dari sebuah konstitusi dan landasan ideal. Landasan operasional di Indonesia bisa berupa peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dalam lingkup kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan. Dalam kemajemukan Indonesia, wawasan Nusantara diharapkan dapat menjadi pegangan operasional dan latar belakang sikap, pola pikir, dan tingkah laku setiap penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.